Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Jamaah rahimahumullah. Izinkan kita melanjutkan bacaan buku kita, buku Bulughul Maram, dan kita ambilkan dari penjelasannya di buku Fiqhul Islam maupun di Tawdihul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di pembahasan selanjutnya dari bab tentang bejana-bejananya, babul aniyah. Di syarah Fiqhul Islam ini di hadis yang nomor 3, sementara kalau di Tawdihul Ahkam hadis yang nomor 16. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dubigha al-ihabu faqad tahur." Yang artinya, apabila kulit telah disamak, maka ia menjadi suci. Diriwayatkan oleh Muslim. Di penjelasan kosakatanya, disamak, rubiro, disamak ya, untuk majhul, yaitu kulit yang diolah dengan dibersihkan dan kemudian dijadikan baik untuk dimanfaatkan agar tidak busuk gitu ya. Salah satunya dengan disebutkan di sini memakai daun salam atau kulit delima begitu ya, dan juga bahan-bahan suci lain yang bisa menjadikan kulit tersebut bersih dan kemudian bisa dimanfaatkan karena kemudian menjadi suci gitu ya. Di pembahasannya sedikit kita sampaikan, hadis yang mulia ini mempunyai asbab urutnya atau sebab datangnya, yaitu ketika Nabi SAW melewati kambing betina yang telah menjadi bangkai milik Maimunah radhiyallahu anha, lalu beliau bersabda dengan hadis ini. Disebutkan di sini bahwa dengan sabda beliau ini menunjukkan bahwa menyamak itu menjadikan sucinya kulit yang awalnya bangkai ya, itu menjadi suci yang lahir batin ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari di dalam tarikhnya beliau, juga diriwayatkan oleh Imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, juga oleh At-Taruqutni, Al-Baihaqi, dan juga Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, telah datang kepada kami surat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat yang berisi supaya kalian jangan memanfaatkan kulit dan otot binatang yang telah menjadi bangkai. Dalam riwayat yang dilukarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Dawud, disebutkan sebelum 1 bulan beliau wafat. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini menunjukkan halalnya menggunakan kulit yang setelah disamak. Sementara yang dimaksud dari hadis tadi, pesan wasiat dari Rasulullah SAW sebelum wafat itu maksudnya adalah sebelum disamak. Jadi sebelum disamak kulit hukumnya tetap sebagai bangkai, jadi tidak
menjadikannya suci. Begitu, maka kesimpulannya disebutkan di sini yang pertama, kulit bangkai menjadi suci dengan disamak. Yang kedua, tidak boleh memanfaatkan kulit bangkai sebelum disamak. Kita lanjutkan 2 hadis lagi, masih sama pembahasannya tentang menyamak kulit ini. Dari Salamah bin Al-Muhabbib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dibahu juludil maitati tahuruha." Disamaknya kulit bangkai itu menjadikan sebab sucinya. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau. Kesimpulan ringkas saja, samak mensucikan kulit bangkai. Ya, menegaskan kembali. Kemudian yang ketiga, dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ahattum ihabaha wa qalu innaha maitatun, fa qala yutahhiruha al-ma'u wal qarb." Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melewati seekor kambing yang diseret. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Maka kemudian mereka, para sahabat menjawab, "Itu bangkai, mati menjadi bangkai," gitu ya. Maka kemudian beliau SAW menjawab, "Ya, bisa disucikan dengan air dan daun salam." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh hadis yang pertama tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-duanya menunjukkan bahwa menyamak mensucikan kulit bangkai. Hanya saja kalau di sini disebutkan kulitnya menjadi suci cuma untuk dimanfaatkan dan tidak dibenarkan untuk memakan kulit-kulit ini walaupun ia telah suci setelah disamak. Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kambing Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha telah mati. Lalu Saudah menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa tidak kalian ambil kulitnya?" Mereka berkata, "Bolehkah kita mengambil kulit kambing yang telah menjadi bangkai ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman di surat Al-An'am 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin." Katakanlah, tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, melainkan makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Sementara kalian tidak memakannya, maka samaklah, lalu kalian bisa memanfaatkannya. Lalu kemudian Saudah meminta agar kulit kambing tersebut diambil dan disamak, dan kemudian dibuat bejana dan dipakainya sampai rusak, gitu ya. Kesimpulannya, satu, air dan daun salam digunakan untuk menyamak. Yang kedua, samak itu mensucikannya. Demikian 3 hadis yang mulia ini, mudah-mudahan menambahkan ilmu dan
kefahaman kepada kita bersama. Yang sedikit ini insya Allah meskipun hanya 1-2 hadis, insya Allah kita lanjutkan terus nanti, syukur sampai bisa kita selesaikan. Kita berharap kemudian semakin banyak perbendaharaan fahaman kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita pahami lebih baik. Demikian jamaahkumullah, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf maupun kurang dalam kami menyampaikan. Kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.